kita mulai hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mimpin doa? Silakan. Doa. Setelah itu murojaah ya. Silakan. Bersiap, siap, Allahu Akbar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kecerdasanku. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Alvaro. Kita membaca surat pendek. Anak saja ya. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali ke sekolah di hari sekarang ya. Semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita ke materi berikutnya, kita kemarin sudah belajar yang namanya wujud benda dan perubahan. Wujudnya ada apa aja? Oh, ada tiga, masih ingat ya? Ada padat, cair, dan gas. Sudah tahu contoh-contohnya? Sudah tahu ya? Maksudnya mencair apa contohnya apa, Faras? Es batu yang dipanaskan. Membeku? Kalian tahu? Oh ya? Air menjadi es batu. Apalagi menguap. Air yang dipanaskan jadi mendidih jadi uap. Oke, sekarang menyublim. Masih ingat? Menyublim. Perubahan wujud dari padat ke gas. Ayo. Ya, kapur barus atau kapur yang dibiarkan secara lama-kelamaan akan menghilang atau berubah menjadi gas. Nah, oke, baik. Sebelum kita ke materinya, yaitu kita akan belajar yang namanya
kira-kira Pak Agus tadi ngapain? Menarik. Menarik apa? Menarik. Menarik meja. Menarik meja kita harus membutuhkan Gaya. gaya. Gaya itu apa sih? Gaya otot. Gaya otot. Ya boleh, betul. Gaya badan. Gaya badan. Gaya itu apa? Sudah tahu pengertian gaya? Gaya Gerakan. gerakan. Oh, boleh. Apalagi? Apa Eza? Gaya. Bukan gaya begini-gini, ya. Gaya. Ayo. Gaya adalah gerakan atau dorongan. Good Minho, ya. Ultraman. Oh, begini. Nah, ya. Jadi kita nanti hari ini adalah akan belajar yang namanya gaya. Nah, ya. Gaya, ya kita lihat di materi kita hari ini kita akan belajar Ya. Oke, kita lihat di proyektornya. Nah, perhatikan. Sudah kelihatan belakang? Sudah. Nah, tidak kelihatan silakan ya. Kurang besar ya. Oke, kita besarkan. Nah. Oke, nah. Nah, perhatikan. Gaya. Gaya merupakan salah satu bagian dari materi dalam ilmu fisika dasar. Oh, ternyata fisika itu berubah fisiknya. Ya, fisik. Berarti dia kelihatan fisiknya yang berubah. Nah, kita bisa sebut yaitu adanya tarikan atau dorongan seperti pergerakan tubuh kita memindahkan barang tadi yang Bapak lakukan tadi, ya, atau juga dapat dikatakan bahwa gaya itu suatu selalu mengiringi aktivitas manusia. Contoh, mau minum mengangkat ini butuh gaya nggak ya? Bukan berarti gaya begini, ya, karena harus ada gaya dorongan atau tarikan, ya. Mau minum berat, ya, kalau nggak pakai gaya bisa? Tidak bisa. Aktivitas yang kita lakukan banyak yaitu dengan gaya. Gaya ada macam-macamnya. Ya, yang pertama ada gaya otot. Siapa yang berotot di sini? Gak ada. Ya, Alvaro berotot. Iya. Ya. Wah, perhatikan. Gaya otot ini bisa kita lakukan yaitu sebagian besar menggunakan gaya otot. Hampir semua. Kita mau olahraga tadi pagi, ya, pagi olahraga kan menggunakan gaya juga, gaya ya. Ada yang di sini nanti ada yang jadi binaragawan yang gini-gini yang ototnya besar-besar. Ada Alvaro. Itu kita harus menggunakan gaya otot yang berlebih supaya kita jadi juara, ya. Gaya otot. Yang kedua ada gaya pegas. Pegas itu apa sih? Gaya pegas, gaya yang diasalkan dari karet. Pernah bermain karet? Kukus nasi uduk bekasnya, ada kan? Ya, itu kalau dicepretin, ya, sakit kan? Itu adalah gaya pegas, di mana anak-anak sudah belajar tiap harinya gaya pegas. Ya, misalnya buat nyindir temennya bisa. Biasanya barak. Ya, ada gaya pegas. Contohnya ada di sini. Gaya pegas dapat kita lihat. Ada yang ekskul panahan? Ada yang ikut? Nah, itu adalah gaya pegas. Ditarik dulu baru dilepaskan. Ya, oke? Ya, Rifael ya. Itu adalah gaya pegas. Nah, nanti supaya lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, kemudian ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis ini dapat ditimbulkan atau dibuat kita dan menggosok-gosok jari. Nah, biasanya kalau kita berkunjung ke puncak kan dingin banget tuh. Digosok-gosok gini, pasti hangat tubuh kita, ya. Di lengan tubuh kita akan jadi hangat.
bisa juga gaya listriknya itu bisa menggunakan penggaris dari plastik. Tahu penggaris plastik? Tahu penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut? Nah, nanti diletakkan pada potongan-potongan kertas kecil-kecil. Kertasnya akan tertarik ke atas. Ya, nanti bisa sulap. Dek, Kak, saya bisa sulap nih menggunakan penggaris yang lentur, yang tipis itu digosok-gosok oleh rambut, boleh pakai celana jeans. Nah, ditaruhkan di atasnya kertas tadi akan terangkat. Itu adalah salah satu contoh gaya listrik statis. Nah, ya. Nah, yang ketiga, udah ya yang ketiga. Yang keempat, gaya magnet. Gaya magnet itu dia memiliki dua kutub utara dan selatan. Kalau kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka dia akan tarik menarik atau menempel. Kalau dia selatan ketemu selatan, dia akan apa tuh? Menjauh atau tolak menolak, ya. Nah, itu gaya magnet merupakan adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet yang bisa menarik benda yang berbahan besi atau baja. Pasti nggak bisa Pak, nggak bisa. Kertas nggak bisa, ya. Oke ya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita punya magnet, kita letakkan ke besi atau baja, dia akan tertarik seperti sulap. Nah, ya, kita tempelkan secara tidak sengaja bendanya akan terbang. Oke, itu adalah gaya magnet. Nah, yang kelima, gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini sering kalian lihat, tapi kalian biasanya kurang memahami apa tuh dia. Oh, contoh adalah benda atau buah-buahan. Di rumah ada yang punya pohon yang berbuah? Apa cara? Mangga biasanya kalau matang dia jatuh. Mana ya? Mangga juga. Paro? Jambu. Nah, jambu biasanya itu kalau dia sudah matang, terlalu matang dia akan jatuh, ya kan? Nah, banyak yang jatuh di bawah tuh. Itu adalah salah satu contoh gaya gravitasi. Ya, contohnya, ya, salah satunya yang ada di dalam kehidupan kita. Dari pohon ketika sudah matang dia akan seruk. Mangga yang udah jatuh ketebuk. Nah, Sarah mangganya jatuh, matang tuh pasti. Nah, ya, biasanya begitu tandanya. Tandanya biasanya diawali dengan jatuhnya mangga yang sudah matang. Nah, selanjutnya yang keenam ada gaya gesek. Tahu gaya gesek? Pernah lihat? Apa dia coba? Apa yuk? Nyalain korek kayu. Gaya gesek, betul. Batu diapakan? Digesek-gesek jadi apa? Keluar api. Iya, betul. Yang digesek-gesek. Benda keras yang ada ketemu boleh bambu juga diputar-putar gini keluar, ya. Gaya gesek. Nah, di sini contoh sedemikian juga kalian juga ini juga bisa gaya gesek. Telapak kaki, telapak tangan, dan juga biasanya kalau kalian berjalan, ya kan? Berjalan nggak mungkin dong ada lompat-lompat, ya kan? Sek. Apalagi sepatunya bagus, baru, pasti beli, ya kan? Nah, itu adalah salah satu gaya gesek. Gaya gesek sepatu pada lantai. Paham? Nah, tadi ada berapa gaya? 6. Apa aja? Gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, udah. Gaya listrik statis, gaya otot sudah. Satu lagi. Iya, kayak pegas, kayak tarik, ya. Oke, kita ada 6. Oke, selanjutnya kita ada sifat-sifat gaya. Sifat gaya kita nanti ada 4. Ya, yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh, siapa yang di sini suka bermain plastisin? Sarah suka.
Nah, plastisin dibentuk-bentuk, ya kan? Dirubah yang tadinya lembek dibuat menjadi sebuah prakarya. Ada yang sering begitu? Ah, Sia, Eja, Anaya juga sering. Ya, Faras juga. Oh ya, semua ya. Hampir semua tahu. Nah, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya yang tadinya mungkin bentuknya kotak, diubah-ubah kalian jadi sebuah itu bisa ular, bisa bikin apa lagi? Ular, bebek, sesuai dengan beruang, sesuai dengan karya kalian masing-masing. Ya, itu adalah salah satu sifat-sifat gaya dapat mengubah bentuk benda. Ya, sifat gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Contoh tadi pagi kalian bermain bola kecil, dilempar ke sana, dilempar lagi ke sini. Ya, itu adalah salah satu contoh gaya dapat merubah arah benda. Tadinya ke kiri jadi ke kanan, dari kanan ke belakang, belakang jadi ke depan. Nah, itu adalah arah benda yang berbeda. Paham sampai sini? Nah, sifat yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah benda yang menjadi yang tadinya diam menjadi bergerak. Biasanya laki-laki nih bermain shoot bola, betul. Bara apalagi bermain bola setiap hari. Faro juga sama. Apalagi ini siapa? Asya. Oh, tiap jam. Nah, ya. Jadi pada saat menendang bola yang tadinya bola diam, dia akan bergerak, menggelinding, bisa melambung, bisa mendatar, bisa menyusul, bisa menghina. Ya, menghina gede lagi. Tendangnya sampai keluar batas. Nah, tuh gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Nah, biasanya Putri suka main bola apa? Basket. Enggak. Apa sekarang? Bola tenis suka. Nah, itu juga bisa. Yang tadinya bola diam dipantulkan akan memantul jadi bergerak. Ya, bisa. Kalau nggak dilempar. Oke, yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Nah, sekarang bolanya bergerak atau menggelinding jadi diam. Contohnya apa? Menangkap, betul. Melempar lalu ditangkap, betul. Memberhentikan bola pakai kaki. Wih, itu namanya kontrol bola. Bara suka nih, ya Pak, main shoot atau main kontrol bola Pak? Ya, bola jauh dikontrol dulu baru di shoot. Nah, itu namanya bola yang bergerak jadi diam. Ya, itu adalah salah satu contoh sifat-sifat dari gaya. Sifat gaya ada berapa? 4. Satu. Mengubah benda diam jadi bergerak. Merubah gerak menjadi diam. Satu lagi. Mengubah arah benda. Oke, good. Nah, sekarang Bapak minta buatlah jadi 3 kelompok. Silakan membuat kelompok. Nah, dibuat masing-masing. Nanti ya ada tugas diskusi. Nah, silakan nanti Bapak kasih diskusi. Tolong disiapkan pensil. Ya, 1, 2, boleh. Tempat duduknya digeser. Nah, boleh digeser. Nah, oke. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 4, nggak apa-apa, itu 3. Nah, sini Mino. Nah, mejanya di sini. Nah, Mino. Ayo. Boleh mejanya digabungkan jadi ini jadi 4. Kamu mejanya berapa? Silakan. Ini meja basah.
Gaya. Jadi nanti silakan disiapkan bola pastinya satu. Satu kelompok. Apa? Kertas satu. Kertas. Sini ya, sini di file. Sini di file enggak apa-apa sebagai ini. Oke, sudah siap untuk kerja kelompok? Nah, nanti yang terbaik ada nilainya. Ada. Nah, ini silakan disiapkan bola satu, ya. Ya, ini kertas satu, terus pensil satu. Nah, pensilnya satu. Oke. Dan ya, tidak usah buru-buru, silakan disesuaikan dengan materi yang tadi Bapak sampaikan. Ya, nanti setelah selesai, anak-anak presentasi ke depan. Kelompok gaya otot, kelompok gaya tegas, atau kelompok gaya apa saja boleh. Boleh. Ya, kerjasama ya. Sini. Ditulis kelompok siapa. Satunya mempraktekkan, satunya mengisi. Ditulis nama kelompoknya ya sini ya. Ini besar. Taruh. Tulisnya di situ. Iya. Kertasnya nanti disiapkan hanya untuk praktek aja. Nanti ada di situ. Ini file di sini ya. Disiapkan. Yang satunya menulis siapa? Itu jadi bagus. Disesuaikan sesuai dengan diskusinya kelompoknya masing-masing. Terus boleh langsung dipraktekkan, boleh dipraktekkan. Oh, kira-kira apa nih? Anak-anakku, kita tadi sudah belajar apa saja? Gaya ada berapa? Ada 4. Gaya apa saja? Ya, tegas, gravitasi, otot, gesek, magnet. Ya, listrik statis. Oke, pintar. Sifat-sifatnya ada 4. Ya, apalagi ada ya? Dapat mengubah bentuk benda. Bergerak menjadi diam. Oke, terima kasih. Oke, baik. Berarti alhamdulillah pembelajaran hari ini dapat cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Nah, sebelum kita tutup ya, nanti Bapak ada yang namanya tes penilaian formatif ya. Ini nanti silahkan dikerjakan kelompok per kelompoknya. Nanti akan dipresentasikan di minggu berikutnya ya. Nanti anak-anak bisa melanjutkan pembelajarannya sampai di rumah tentang
dan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Bapak mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Faruq ditutup dengan doa. Waktunya Sarah. Ya, doa beres-beres kita mau pulang. Ya, oke silakan Al-Faruq. Silakan Al-Faruq. Siap, siap, Allahu Akbar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Silakan menuju pulang ke tempatnya masing-masing. Hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa sebelum naik kendaraan dan juga kita harus selalu menjaga. Silakan pulang dari yang putri dulu. Dirapikan dulu ya. Silakan dirapikan. Nah, kita dulu. Ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Silakan. Yang putra silakan. Ya. Hati-hati. Tidak buru-buru. Jangan lupa tetap semangat.